Kali ini kita akan belajar limit trigonometri, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Video ini bagian kedua mengenai penjumlahan dan pengurangan fungsi. Kita lihat contoh pertama. Limit X menuju 0 untuk fungsi cos 5X min cos X dibagi 7X tangen 3X. Ada berbagai cara yang akan kita coba, ya beberapa cara. Yang pertama adalah kita gunakan cara yang sudah kita tahu, yaitu merubah kosinus menjadi sinus. Cara ini sudah ada di video kedua. Cos 5X kalau dirubah menjadi sin, itu sangat bisa. Yang jelas, kalau kosinus berubah menjadi sin, pasti sinnya bentuk kuadrat. Jadi sinus kuadrat. Namun, fungsinya, maksudnya sudutnya diambil setengahnya. Dan muncul angka 2 di depan. Karena di sini nggak ada 1, berarti ada 3 unsur, ingat 1 min cos. Ya. Silakan untuk lebih detail dan contoh-contoh yang lain silakan bisa disimak di video sebelumnya. Jadi seperti ini, cos 5X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat 5/2X. Ini cara standar mengubah cos menjadi sin. Selalu ada 3 unsur, 1, 2, 3. Begitu. Ya. Yang ini pun sama, dikurangi, tulis dikurangi. Cos X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Karena cos tidak berbentuk kuadrat, maka sudut hanya diambil setengah. 7X tangen 3X. Begitu. Ini diuraikan saja seperti biasa. Ya. Min dikali 1, min 1, min dikali min plus. Plus 2 sin kuadrat setengah X. Begitu. 1 dikurangi 1, habis. Sehingga bersisa min 2 sin kuadrat 5/2X. Yang ini. Lalu ditambah 2 sin kuadrat setengah X. Yang ini. Ya. 7X tangen 3X membagi semua. Artinya membagi ini dan membagi ini. Kalau kita pisahkan, bisa. Gitu. Nah, di video-video sebelumnya, kita sudah tahu kalau ada sin kuadrat, maka kita uraikan. Menjadi sin 5/2X, sin 5/2X. Jadi ada 2 sin 5/2-nya. Sehingga, karena di sini sama-sama X, maka tinggal kita lihat koefisien saja. Min 2, tulis min 2. Di sini 5/2, tulis 5/2. Di sini 7, kita tulis 7. Lalu karena sinnya ada 2, berarti yang satu lagi ada 5/2 juga, berpasangan dengan yang tangen. Kita ambil koefisiennya 3. Begitupun yang ini. Angka 2, kita tulis 2. Lalu koefisiennya setengah, kita tulis setengah dengan 7. Kemudian yang satu lagi setengah, tulis setengah. Yang ini 3, tulis 3. Hanya begitu saja. Kita sederhanakan, min 2 dengan 2 saling menghilangkan jadi negatif. Jadi negatif 25/2. Begitu. Yang ini pun 2 kali setengah itu 1. Berarti tinggal setengah. 7 kali 3 itu 21. Nah, karena sama-sama 21, pembaginya maka bisa digabung. Min 25/2 ditambah 1/2. Berarti negatif 24/2. Negatif 24/2, 24 dibagi 2 itu 12, jadi negatif 12/2, 1. Disederhanakan lagi menjadi negatif 4/7. Masing-masing dibagi 3. Min 12 dibagi 3, min 4. 21 dibagi 3, 7. Ingat, dalam matematik, kalau pembilang dibagi sesuatu, itu bisa. Asalkan penyebut pun dibagi hal yang sama. Begitu. Jadi min 4/7. Itu cara pertama. Sekarang kita akan simak cara kedua. Di kelas 11 kalian sudah tahu sebuah rumus, ya, penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Kosinus A dikurangi kosinus B sama dengan negatif 2 sinus setengah A tambah B dikali sinus setengah A min B. Jadi cos menjadi sin, tapi tadinya pengurangan, di sini perkalian. Yang ini jumlahkan bagi 2. Lalu kurangi bagi 2. Itu untuk sudutnya. Jadi sudutnya bukan lagi A, bukan lagi B, tapi gabungan keduanya. Yang satu adalah jumlahkan bagi 2. Yang kedua, kurangi lalu dibagi 2. Begitu. Kemudian di depannya negatif 2. Itu untuk cos A min cos B. Waktu kelas 11 sudah belajar itu.
kita terapkan rumus ini. Min 2, tulis min 2, sinus setengah, jumlahkan sudutnya, ini 5x, ini x sudutnya. 5x dijumlahkan. Yang ini sinus setengah, kurangi, 5x dikurangi x. Ini untuk sudutnya. Kita sederhanakan, 5x ditambah x, 6x dikali setengah atau dibagi 2, jadi 3x. Yang ini 5x dikurangi x adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga soal sudah dirubah menjadi begini. Tadinya ada cos, sekarang berubah menjadi sinus. Ketika sinus, kita sudah tahu di video pertama mengenai rumus dasar trigonometri. Tinggal dijodoh-jodohkan saja, ini berjodoh, ini pun berjodoh. Sehingga tinggal kita lihat koefisiennya. Di sini variabel x, di sini variabel x sudah sama, maka begitu. Min 2, tulis min 2. Di sini 3, di sini 7, di sini 3, di sini 7. Di sini 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Sederhanakan yang sama sehingga negatif 4/7. Jawabannya persis sama dengan cara pertama. Tentu saja yang mana saja silahkan. Lebih baik ingat yang ini. Kalau ingat yang ini silahkan pakai cara ini. Kalau tidak ingat, lebih ingat cara pertama silahkan. Pilih salah satu. Contoh nomor 2, kita terapkan pengetahuan tadi. Silahkan coba dulu. Baik, kita cocokkan jawabannya. Tadi di pause dulu ya, di pause dicoba. Begitu, kalau belum silakan di pause dulu lalu coba. Baik, kita cocokkan jawabannya. Kita pakai rumus yang ini, ya, membiasakan rumus yang ini. Sinus x dikali tangen 4x, yang ini kita rubah menjadi sinus dan sinus kan, tapi negatif 2 di depannya. Sinus dan sinus. Sudutnya jumlahkan bagi 2, jumlahkan bagi 2. Baik. Sehingga sinus x kali tangen 4x. 2x ditambah 3x itu 5. Ya, 5 kali setengah, 5/2. Tulis aja begini, biarkan pecahan pun. 2x dikurangi 3x, negatif setengah. Negatif setengah, begitu. Karena sudah dalam sinus, dan semuanya variabel dalam x, maka seperti biasa kita bisa menggunakan rumus dasar. Ya, tinggal lihat koefisien saja. Di atas ada 1, di atas ada 4. Di bawah ada angka min 2, lalu ada koefisiennya 5/2, lalu ada koefisien min setengah. Begitu. Sehingga bisa sederhanakan, silakan min 2 dengan yang ini kan bisa habis ya jadi 1 ya. Sehingga bersisa 4 dibagi 5/2. 4 dibagi 5/2. 4 dibagi 5/2 itu sama aja kalau dikalikan, berarti ini di switch ya. 5/2 menjadi 2/5. Itu terjadi kalau pembagian kita ubah menjadi perkalian. 4 kali 2, 8. 8/5. Jadi jawabannya adalah 8/5. Nomor 3. Mirip-mirip, cuman variasi sedikit. Kali ini sinus. Sinus dikurangi sinus. Sebetulnya sinus bisa langsung. Namun di sini tidak sama. Di sini x, variabelnya di sini x min v. Variabelnya bukan x tapi x min v. Sehingga tidak bisa kita jodohkan yang ini. Karena x min v membagi semua. Ya, apalagi ini sudutnya v, sedangkan pembaginya adalah x min v. Rumus dasar tidak bisa kita pakai di sini. Ya, tapi sangat gampang insya Allah kita coba. Ya, ada sebuah rumus masih sepaket dengan rumus yang tadi, itu di kelas 2. Sinus A dikurangi sinus B menjadi 2 cos sin. Ya. Ininya sama, jumlahkan bagi 2, ini juga sama, kurangi bagi 2. Cos sin, 2 cos sin. Sehingga kalau kita implementasikan, kita gunakan rumus ini menjadi begini. Sudutnya X, sudutnya V. Sudutnya X, sudutnya V. Ikuti saja. Sehingga tiba-tiba ini sama. X min V sudutnya, variabelnya di sini juga X min V. Kalau kosinus, ya, kita tinggal masukkan saja. Begitu. Yuk. Ini. Sehingga sin setengah X min V dibagi X min V. Karena sudah sama, maka kita ambil hanya koefisiennya saja.
Jadi tersisa tinggal ini. 2 cos setengah X plus V. Substitusi aja V-nya. Masukkan sini sehingga V tambah V. V ditambah V adalah 2V. Setengah dikali 2V adalah V. Kosinus V, ya, kosinus V itu adalah negatif 1. Ini kan 2 dengan setengah habis ya. Sehingga sisanya cos setengah dikali 2V. Sehingga cos V adalah negatif 1. V itu kan 180. Kosinus 180 adalah negatif 1. Sekarang contoh keempat. Yuk kita akan pakai berbagai cara di sini. Penjumlahan. Setidaknya ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Kalau tadi dikurangi, sekarang ditambah. Ya, sekarang ditambah. Dan ini mengandung variabel yang sama sudutnya. Maka di video sebelumnya pun kita sudah bisa sebetulnya. Ya. Karena tangan 3x ini membagi sinus, tangan 3x juga membagi sinus 2x, maka kalau kita pecahkan seperti ini. Sehingga sudah terlihat ini adalah bentuk dasar. Variabel sama, maka koefisien yang kita tulis 1/3. Tambah 2/3. 1/3 tambah 2/3 karena sudah sama, tinggal dijumlahkan. 3/3 hasilnya 1. Itu cara pertama. Cara kedua, kita sudah belajar juga di video sebelumnya tekniknya, yaitu membagi semua dengan variabel yang sama. Karena di sini X, di sini X, di sini X, maka bagi saja semuanya dengan X. Sinus X dibagi X, sinus 2X dibagi X, tangen 3X pun dibagi X. Sehingga sudah kelihatan di sini bentuk dasar. Ya, karena sudah sama, tinggal koefisien saja. 1 dengan 1 hasilnya 1. 2 dengan 1 hasilnya 2. 3 dengan 1 hasilnya 3. 1 tambah 2, 3. 3 dibagi 3, 1. Hasilnya persis sama dengan yang tadi. Cara ketiga, kita menggunakan rumus yang ada satu paket waktu kelas 11. Silakan nanti di pause, ditulis ya. Sin tambah sin. Kalau contoh sebelumnya, sin dikurangi sin. Ya. Sinus ditambah sinus menghasilkan sin cos. Kalau sinus dikurangi sinus, hasilnya kosin. Gitu. Ini sin cos. Ininya sama, jumlahkan bagi 2, kurangi bagi 2. Kita masukkan ke dalam rumus. 2, kita tulis angka 2, sinus setengah, sudutnya jumlahkan X ditambah 2X. Sudutnya dikurangi, X dikurangi 2X. Begitu. Ya. Sehingga ketika sederhana, ya di sini 3X, di sini negatif X. Begitu. Sangat sederhana. Sehingga karena sudah sama-sama X, ya, sudah sama-sama X, maka tinggal kita, ini maksud saya sudah sama-sama 3X, ya, tinggal dilihat koefisiennya saja. Jadi setengah. Yang ini 2, yang ini setengah. Nah, kosinus negatif X, X-nya ganti dengan 0. Berarti setengah kali 0, 0. Kosinus 0 itu 1. Sehingga yang ini nilainya 1. Sehingga ini angka 2. Ini karena satu rumus dasar ya. Sehingga diambil koefisiennya saja. Yang ini cos 0 itu adalah 1. 2 kali setengah adalah 1. Hasilnya persis sama dengan 2 cara sebelumnya. Contoh terakhir, bentuk seperti ini. Tangen X dikurangi sinus X dibagi X pangkat 3. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik sebelumnya. Di sini X, di sini X pangkat 3. Ya, tidak nyambung. Tidak bisa kita bagi karena variabelnya sudah berbeda. Ya. Maka ini sangat sering muncul ya. Tangen X biasanya diganti menjadi sin per cos. Karena tangen itu adalah sinus dibagi cosinus. Begitu. Sehingga menghasilkan nanti pangkat 3. Ya, karena di sini X-nya pangkat 1, di sini X pangkat 3. Ya. Berarti tangen dirubah menjadi cosinus untuk menghasilkan nanti pangkat 3. Baik, kita fokus ke yang atas dulu, samakan penyebut cosinus X ya, cosinus X. Sehingga ini tinggal dikali silang ya. Sin X tulis sin X, lalu kali silang. Cos X dikali sin X. Sin X cos X ya. Tandanya min, di sini juga min. Begitu. Ini menyederhanakan penyebut. Baik.
Di sini sinus X, di sini juga sinus X mengandung sinus X, kita tulis sinus X satu kali. Sinus X kita tulis satu kali. Sehingga yang ini sudah kita tulis, tidak perlu kita tulis lagi, maka kita tulis 1. Di sini sin X-nya sudah kita tulis, maka yang belum kita tulis adalah cos X. Begitu. Ya, ini min. Begitu. Itu caranya membalikan proses distribusi. Sinus X-nya kita tulis satu kali, maka di sini karena sudah ditulis, maka tidak ditulis ulang, kita tulis 1. Sinus X, cos X, kita sudah nulis sinus X di awal, maka tinggal cos X yang belum kita tulis. Begitu. Yang ini, ya, cos X, sinus X min sin X cos X dibagi lagi dengan X pangkat 3. Cara sederhananya adalah ini aja dikalikan dengan ini. Ya. Suatu pecahan dibagi, maka penyebutnya saja dikalikan. Jadi X pangkat 3 cos X. Begitu. Di sini belum menghasilkan pangkat 3, maka kita ubah 1 min cos. Sudah belajar di video kedua untuk merubah cosinus menjadi sinus sangat gampang, karena 1 min berarti positif, lalu karena cosinus itu selalu menghasilkan pangkat 2, tapi tidak kuadrat, maka diambil hanya setengahnya saja. 2 sinus kuadrat setengah X. Itu cara merubah 1 min cos X. Begitu. Sehingga di sini sudah ada 3. 1, 2, 3. Pangkat 2 itu kan artinya 2. 1, 2, 3. Di sini X pangkat 3. 1, 2, 3. Sudah ada pasangan-pasangannya. Cos X itu 1. Cos 0 itu 1. Jadi tidak jadi masalah. Yuk kita pasangkan. Sehingga di sini 2. Di sini 1 koefisiennya, di sini setengah, ya, di bawahnya 1, di sini setengah, di bawahnya 1, setengah 1. Lalu cosinus 0, 1. Tinggal kita sederhanakan saja yang bisa coret, ya. 2 dikali setengah itu kan 1, berarti di atas bisa tinggal setengah. Yang bawah 1, berarti hasilnya adalah setengah. Itu cara mengerjakan soal yang mengandung tangen X, ya, lalu dibagi dengan yang pangkat 3. Atau sebaliknya, tangan X-nya nanti di bawah, sesuatu yang pangkat 3-nya di atas. Ya, pangkat 3 itu tidak mesti X pangkat 3, bisa aja X sin kuadrat X. Itu kan ada 3 hal gitu ya. 3 hal seperti ini maksudnya. 1, 2, 3. Ini tidak melulu X pangkat 3 kalau soal nanti. Mungkin aja sin pangkat 3X. Jadi sin X. Atau tan sin kuadrat X. Tan X, sin X. Pokoknya apapun yang mengandung 3, ya, maka biasanya tangen dirubah menjadi sin per cos. Demikian. Untuk melatih ada 10 soal. Ini 5 di halaman berikutnya. 5 lagi. Silakan di pause dulu, disalin untuk melatih. Nah ini 5 lagi ya, jadi total 10. Silakan disalin, dicoba, diulang lagi, bisa menuliskan jawaban di kolom komentar. Semoga belajarnya dimudahkan. Terima kasih.